Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Petani Cabai Cianjur. Nah, hari ini kita berada di lahan cabai rawit varietas Abayomi kita ya, yang sekarang menginjak usia 50 hari setelah tanam. Di usia 50 hari setelah tanam, tanaman cabai kita ini ada serangan bercak bakteri ya. Jadi hari ini kegiatannya itu pengendalian untuk bercak bakteri. Dan bisa kita lihat ini pertumbuhan di tanaman cabai kita ya, usia 50 hari setelah tanam. Seperti ini, ada yang sudah jadi buah ya, walaupun masih kecil. Nah, lihat ini pertumbuhan. Dan bisa dilihat ini pertumbuhannya menurut saya terlalu subur ya, sehingga pada memanjang. Jadi ini adalah contoh daun yang terserang busuk bakteri ya, ataupun hawar daun ya. Jadi ini pengendaliannya harus menggunakan bahan aktif yang benar-benar pas ya. Kalau tidak pas, penyakit seperti ini itu susah sekali sembuhnya. Memang di tempat kita itu rawan terjadi yang namanya busuk bakteri. Jadi ciri-ciri terkena busuk bakteri seperti ini. Dimulai dari pinggir daun ya, kelihatan. Dimulai dari pinggir dan dia maju ke tengah ya, busuk daunnya itu. Dan juga jika dibalik seperti ini, dia terlihat seperti berminyak nih, kelihatan nggak nih? Nah, ini terindikasi terserang busuk bakteri ya. Jadi harus disemprot. Ini harus segera disemprot, jangan dinanti-nanti, karena penyebarannya itu cukup cepat sekali ya. Memang di tempat kita itu agak rawan terjadinya busuk bakteri kalau tidak dikendalikan. Namun ini alhamdulillah tidak begitu parah ya. Ini ada beberapa pohon tetapi kita sigap ya, kita cepat kendalikan. Nah, ini. Namun sebelum ke pengendalian, kita akan lihat-lihat dulu ya tanaman cabai kita ini ya, pertumbuhannya seperti apa sebelum ke penyepraian. Nah, kita lihat seperti ini ya. Ini terlalu subur sehingga memanjang seperti ini. Tetapi alhamdulillah ini bunga-bunga aman dari kerontokan. Nah, ini sudah jadi buah ya. Nah, ini di bagian pucuk alhamdulillah bunganya aman dari kerontokan. Ini gemuk-gemuk ya, terlalu subur sahabat petani semua, padahal kita tidak memberikan pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Mungkin teman-teman juga tahu ya, yang ngikutin video kita, pupuk yang kita gunakan itu tidak pernah menggunakan nitrogen tinggi, tetapi tanaman cabai kita terlalu subur. Namun alhamdulillah ya, bunga ini aman dari kerontokan. Ada satu dua yang rontok, tapi itu hal yang wajar ya, kita wajarkan saja karena jumlahnya mungkin masih dalam batas wajar ya, maksudnya tidak begitu banyak-banyak amat yang rontok. Jadi ini cabai rawit varietas Abayomi ya, yang memiliki keunggulan yaitu lebih tahan antraknosa, hasil lebih besar. Apalagi kita saat ini nanam di musim penghujan. Jadi biasanya kendala di musim penghujan yang dihadapi itu serangan patek, busuk buah ataupun antraknosa. Jadi keunggulan cabai rawit Abayomi ini lebih tahan antraknosa. Ya mudah-mudahan seperti itu nanti tanaman cabai kita mudah-mudahan lebih aman lagi dari antraknosa ya. Dan bisa teman-teman lihat ini cabai rawit Abayomi ini untuk pertunasannya sangat besar sekali. Besar dan seragam. Ini ada 1 2 3 4 5 6, ini ada 6 tunas yang dipelihara ya, dan ini besar-besar. Nah, jadi seperti ini ya pertunasan dari cabai rawit Abayomi. Kemarin ini sudah diberikan pengisida golongan ajol 2 kali untuk memperhambat dari pertumbuhan ya, karena terlalu subur. Dan ini sudah mulai kelihatan ada efek hijau membiru di bagian pucuk. Ini sebentar lagi kalau sudah terlihat panas cuaca, ini akan terlihat membiru ya di bagian pucuk, karena sudah 2 kali diberikan fungisida golongan ajol supaya memfokuskan ke pembungaan tanaman cabai kita terlalu subur. Jadi kita kemarin berikan ajol 2 kali fungisida jamur lang ya, bisa dicek di video sebelumnya. Takutnya nanti kalau gak dihambat pertumbuhan, dia akan fokus ke pertumbuhan terus dan bunganya takut rontok. Jadi kita hambat supaya memfokuskan ke pembungaan.
Jadi selain dari untuk jamur, fungisida azol bisa mempertahankan bunga, memperlambat pertumbuhannya. Kembali ke intinya, untuk pengendalian busuk bakteri ataupun bercak bakteri, di sini kita menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida. Ini tembaga hidroksida 77%. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi saya yang dulu-dulu itu, penyakit busuk daun seperti ini ya, busuk daun akibat bakteri, nih bisa terlihat ya tanda-tandanya seperti ini, itu menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida. Kalau masalah merek bebas, di sini saya menggunakan merek Cuprosid, bisa juga menggunakan Kopsin 77 ataupun bahan aktif tembaga lainnya. Jadi bebas merek, jangan terpatok sama merek yang saya pajang ya sobat. Tetapi lihat di kandungan. Di sini kandungannya itu tembaga hidroksida 77%, setara dengan tembaga 50%. Nah, ini menurut saya paling ampuh untuk mengatasi penyakit seperti ini nih. Penyakit busuk daun akibat bakteri ini. Jadi ini tanda-tandanya yang saya petik barusan, daun-daun bawah ini yang kena. Jadi penyakit seperti ini jangan disepelekan, harus cepat-cepat diatasi. Misalkan teman-teman hari ini kelihatan ada gejala tersebut, langsung dispray ataupun besoknya langsung dispray, karena penyebarannya itu cepat sekali dan itu merusak tanaman cabai kita. Nantinya tanaman cabai kita bisa busuk-busuk daunnya. Jadi yang kita gunakan ada Cuprosid, bahan aktif tembaga hidroksida. Dan catatan ya, ini penggunaan fungisida bahan aktif tembaga itu harus diaplikasikan secara tunggal ya, menurut beberapa sumber ya. Karena sifatnya yang alkali ataupun basa, jika dicampur sama yang lain, itu yang lain tidak akan efektif. Dan ini warnanya toska ya, bukan biru tetapi lebih ke toska ya. Seperti ini, tepung halus. Dan untuk pengendalian ini kita memberikan dosis sebanyak 3 sendok makan untuk tangki 16 liter ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mendapati tanaman cabainya terserang yang namanya busuk bakteri ataupun hawar daun, bisa gunakan bahan aktif tembaga hidroksida. Untuk masalah merek bebas, bisa Kopsin 77, bisa seperti ini Cuprosid atau Cuprocat ya dari Nufarm, atau bisa pakai Norodok, itu juga bisa, itu bahan aktif tembaga juga ya. Jadi tanda-tanda terserang busuk bakteri seperti ini. Oke ya sahabat tani semua, ini akan saya campur dulu ke dalam tangki dan akan mulai menyeprai ya, mumpung cuacanya mau bagus, mau cerah. Nah sahabat petani semua, buat yang ingin tahu perawatan apa saja yang sudah kita lakukan di cabai rawit Abayomi ini, bisa dicek ya di playlist cara tanam cabai varietas Abayomi. Di situ videonya sudah lengkap ya, dari awal tanam hingga sekarang, dan pupuk-pupuk, terus lagi fungisida, insek, terus lagi nutrisi yang kita berikan, semuanya sudah lengkap di situ ya. Jadi tinggal cek dan mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin videonya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.